Kembali lagi pada saat teduh bersama Kak Vinka. Saat ini kita bersama-sama untuk bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 19 sampai 20. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama berdoa. Jika adik-adik sudah menemukan Roma 14 dalam Alkitabnya boleh dibiarkan terbuka terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu bagi kami sudah bangun dan kami bisa menikmati udara yang segar pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan dan juga membaca firman-Mu, berkati kami agar kami dapat duduk diam dan juga mengerti apa yang maksud dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong berkati aktivitas kami sehari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Roma 14 ayat 19 sampai 20 dalam perikop jangan membuat saudara seiman tersandung. Kakak bacakan ya. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu yang suci, tetapi seorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik pernah nggak tersandung saat berjalan atau saat sedang berlari dan membuat adik-adik terjatuh? Kalau kakak pernah. Nah, saat adik-adik tersandung dan terjatuh, apa yang adik-adik lakukan? Mungkin kita, kakak dan juga adik-adik akan mencari apa sih kira-kira yang membuat kita tersandung itu, ya kan? Dan barulah kita bisa sadar bahwa hasil dari tersandung itu mungkin adalah luka di lutut kita atau di tangan kita. Tentu hal itu tidak menyenangkan ya adik-adik. Hanya karena ada batu kecil, kita bisa terluka dan mungkin juga kita bisa merasakan kesal karena kita sudah tersandung. Nah, dari Roma 14 ayat 19 sampai 20 yang telah kita baca ini hendak mengajarkan kita apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya ini menjelaskan mengenai cara mengatasi perbedaan di dalam hal-hal sederhana supaya kita tidak menjadi penghalang atau batu sandungan dalam proses pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah masyarakat. Nah adik-adik tahu nggak arti batu sandungan itu apa? Batu sandungan itu merupakan batu yang tidak berguna seperti tadi saat kita tersandung. Batu sandungan itu bisa saja menghalangi orang lain, merugikan, bahkan mencelakakan orang lain. Nah, sedangkan sebaliknya yaitu batu penjuru yang merupakan batu yang berguna bagi pembangunan persekutuan tubuh Kristus. Nah, yang tadi telah kakak sebutkan, yaitu batu sandungan dan juga batu penjuru merupakan hanya sebagai istilah yang dipakai untuk membuat kita memahami keberadaan diri kita. Nah, jadi adik-adik, dari bacaan kita hari ini, kita diajarkan untuk menjadi batu penjuru, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, sedangkan sebaliknya yaitu batu penjuru yang merupakan batu yang berguna bagi pembangunan persekutuan tubuh Kristus. Nah, yang tadi telah kakak sebutkan, yaitu batu sandungan dan juga batu penjuru merupakan hanya sebagai istilah yang dipakai untuk membuat kita memahami keberadaan diri kita. Nah, jadi adik-adik, dari bacaan kita hari ini, kita diajarkan untuk menjadi batu penjuru, bukan menjadi batu sandungan bagi
orang lain. Pesan yang bisa kita dapat untuk hari ini yaitu kita bisa kejar hal yang baik dan yang mendatangkan damai sejahtera dengan menjadi batu penjuru dimanapun kita berada. Nah, jadi sekarang kita sudah sama-sama mengerti ya bahwa kita ini hidup harus sebagai batu penjuru, bukan menjadi batu sandungan. Demikian untuk saat teduh hari ini, kita akan bersama-sama kembali berdoa. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah membaca ayat yang mengingatkan kami untuk menjadi batu penjuru bukan batu sandungan bagi orang lain. Biarlah setelah ini kami bisa memaknai hal tersebut dan kami bisa benar-benar menjadi batu penjuru bagi masyarakat di sekitar kami. Tolong mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat beraktivitas.